Ada berapa? Ada 3. 1, menyangkal diri. 2, yang ketiga. Jadi saya bagi 2 kelompok ya. Ini kelompoknya menyangkal diri. Yang pertama tuh, coba yang nomor ayat 24. Ini kelompok menyangkal diri ya. Oke, supaya kita gampang. Saya juga gampang kalau dibantu. Ini kelompok memikul karena Pak Suwardi suka pikul salib. Ya, baru yang ketiga, ini bagian depan, di sana. Ya, Yesus. Kira-kira apa ini yang dimaksud dengan Yesus menyangkal diri? Ada yang tahu? Ada hadiah? Kira-kira Ibu Margaretnya, kira-kira apa itu menyangkal diri? Panton ada mic-nya, barangkali Panton, supaya semua bisa dengar. Menyangkal diri ada mic, 1 topik. Kira-kira apa? Supaya kita belajar bersama ya. Saya juga mau belajar, kita sama-sama belajar. Saya memandu hari ini. Apa itu menyangkal diri? Ibu Margareta ya? Ibu Margareta ya. Menyangkal diri dalam hal ini artinya membersihkan segala pundak-pundak yang ada dalam pikiran kita, terutama hati kita. Kita harus bersihkan hati kita untuk menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih ada Bu? Ya, itu yang saya katakan tadi itu, bahwa menyangkal diri bila mana ada perkataan-perkataan mungkin dari sesama kayak ini, kita bukan bahwa kita mau menyangkal dia, tetapi justru kita harus mendoakan semoga dia tidak penyangkalan itu tidak berkembang begitu dari satu ke tempat yang lain, satu jiwa lagi seperti begitu. Menyangkal diri dalam hal ini, saya secara pribadi saya harus mengakui yang sebenarnya, bahwa bagaimana kita sudah lulus 2 itu. Kalau kita sudah menyangkal diri, memikul salib, pasti bisa. Apa yang membuat kita bisa mampu melakukan menyangkal diri, memikul salib? Kira-kira apa yang membungkus itu sehingga kita bisa mampu melakukan? Pertolongan Tuhan mungkin, tapi ada yang lebih. Kalau ada cinta di bahumu, cinta pasti kita mampu melakukan ya. Kalau bukan cinta tidak jadi. Pak Rudi dan Ibu Heni pasti ada pengorbanan sampai bisa menikah. Kalau bukan pengorbanan karena cinta pasti tidak bisa. Bagaimana Pak Rudi? Segala sesuatu harus dikorbankan. Kalau penuh cinta, kalau saat sekarang, kalau ibaratnya Pak Rudi dan Ibu Heni masih pacaran. Ibaratnya ini Ibu Heni tinggal di Bilibili, masih pacaran. Pak Rudi barangkali mau jalan kaki. Itu kan jadi segala sesuatu kalau kita bungkus dengan cinta pasti bisa. Ini BPK kalau punya cinta tidak lama. Semua orang sibuk ini kita semua, karena kita sudah tahu bagaimana kasih yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan saya yakin semua yang hadir ini memiliki cinta kasih Allah. Pasti kalau bukan cinta itu Joe dan Vivi tidak datang. Saya tidak tahu kalau dia mau lihat saya. Ya, saya tidak tahu ini Joe dengan Vivi mau lihat saya atau karena rindu dan cinta untuk bersatu. Ya, tepuk tangan untuk Joe dan Vivi. Ada yang mengenal itu sekretaris BPK yang ganteng itu. Ya. Jadi kita pasti akan mampu menjalani poin 1 apa? Menyangkal diri. Poin 2 apa? Memikul salib. Ketiga, mengikuti Yesus. Kalau kita mampu memiliki cinta, kita menyadari bahwa cinta Tuhan begitu besar kepada kita seperti
supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan hidup kekal. Amin. Amin. Jadi segala sesuatu kalau kita hadirkan Tuhan yang di atas dari segala-galanya, pasti kita bisa melewatinya dengan sukacita. Jadi contoh ini yang di depan, bersukacita tidak? Bersukacita, susah senang tetap sukacita, jangan pusing karena ada yang baik. Yesus, engkau andalanku. Kalau Tuhan Yesus saya tidak bisa. Saya tidak bisa juga berdiri di sini. Biar sekretarisku marah-marah sama saya. Tanya, biasa dia marah. Ibu Vera tidak bisa begini. Jangan dipusing itu. Jangan simpan di hati. Sudah begini, dia akan memarahi. Baru dia juga tegur saya. Siapa teman-teman? Jangan pusing. Karena kita sudah memiliki cinta. Kalau kita memiliki cinta yang besar dari Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, pasti tidak ada yang biasa di semua. Amin. Amin. Karena ada ayat yang mengatakan di 1 Korintus 5 ayat yang 13, dia mengatakan segala perkara dapat Tanggung. tahu lagunya? Segala perkara dapat kutanggung di dalamnya yang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan bersedia. Sekali lagi kita akan pujian ini. Iya Tuhan Allah yang ajaib. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur sebab pada malam hari ini kami dapat bersekutu di dalam puji-pujian, di dalam penyembahan, memuliakan nama-Mu karena kami beroleh kemuliaan karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Dan kami percaya Tuhan, karena kasih-Mu kami dapat menjalani hidup ini, dapat memikul salib hidup kami, mampu menyangkal diri dan mampu mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan yang Maha Baik. Kami mohon penyertaan-Mu senantiasa kepada kami semua, terlebih untuk persekutuan doa telok ini. Tuhan, Kau bakarlah semangat kami, bakarlah dengan Roh Kudus-Mu agar kami akan bangkit, kami akan mampu menghadirkan persekutuan doa di telok ini yang dapat membawa umat-Mu semakin dekat kepada-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kami mohon doa kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi Ibu Vera yang telah Engkau pakai sebagai saluran berkat-Mu pada malam hari ini, sehingga kami memperoleh peneguhan yang sangat luar biasa hari ini. Berkati juga seluruh tim pelayanan, sehingga Suel juga pemain musik Tuhan sertai. Dan kiranya Tuhan dalam perjalanan kami kembali ke rumah kami, sertai kami, sertai perjalanan kami, lancarkan semua perjalanan kami dan tidak pernah dengan selamat. Terima kasih Bapa, karena hanya Engkau satu-satunya tumpak Tuhan pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini kepada-Mu. Amin. Dan marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Amin.